yang lagi konflik ya, menghadapi sisa-sisa dari perkara Nikita Mirzani yang meninggalkan masalah dan problematika yang tidak pernah kelar-kelar efeknya. Langit bumi bersaksi, si Nepos hilang diri. Proses hukum Nikita Mirzani masih bergulir. Keluarga dan kuasa hukum harapkan hasil terbaik. Guys, jadi di sini update berita tentang kasus Nikita Mirzani ya guys ya. Jadi Nikita Mirzani itu guys mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung setelah hukumannya itu diperberat menjadi 6 tahun penjara ya. Tadi tim pengacara Nikita Mirzani ini itu menganggap adanya kekeliruan terhadap vonis ini ya kan. Karena dia menganggap bahwa tidak terpenuhinya kasus yang diduga TPPU itu ya, tindak pidana pemerasan atau pencucian uang itu ya guys ya. Hingga kini Nikita Mirzani itu masih di rumah tahanan Pondok Bambu di Jakarta Timur guys. Keluarga ini dan kuasa hukumnya ini berharap untuk hasil terbaik atas persidangan yang akan dijalani oleh terdakwa yaitu Nikita Mirzani guys. Mari kita lihat dan kita pantau ya bagaimana proses hukum yang ini yang akan berjalan dan akan seperti apa vonis untuk ini ya Nikita Mirzani ini ya. Coba kalian bantu komen di kolom komentar guys, bagaimana pendapat kalian tentang berita ini. Bepom, nggak semua loh masyarakat itu tahu mana skincare yang berbahaya, mana yang aman. Nggak semua tahu. Yang mereka tahu, yang mereka pilih itu yang bisa memutihkan wajah, memutihkan badan secara cepat. Makanya lebih banyak owner-owner skincare yang menjual produk Merkuri daripada yang menjual produk Bepom. Begitu Bepom, jangan selesai merilis produk tersebut Bepom seperti langsung lepas tangan. Harusnya ditangkap ownernya. Sekian banyak udah dirilis itu produk, tapi ownernya nggak ditangkap, nggak diberikan sanksi yang berat, biar mereka ke depannya nggak menjual produk tersebut. Semakin banyak ditangkap owner-owner itu yang menjual produk abal-abal, semakin berkuranglah ya produk abal-abal yang tersebar di pasaran. Begitu Bepom. Ya. Tidak secara langsung mereka yang udah merasa produk ini langka, produk ini udah nggak ada, mereka bakalan memilih beli produk yang aman, yang Bepom, yang bisa dipakai jangka panjang. Begitu. Sebenarnya sih kalau produk-produk yang non Bepom itu nggak menguntungkan loh untuk negara. Produk non Bepom yang berbahaya itu hanya menguntungkan para oknum. Begitu. Jadi untuk apa mereka dilindungi? Untuk apa mereka masih dibiarkan berkeliaran, berjualan, hanya dirilis doang. Sementara mereka nggak menguntungkan untuk negara ini, dan mereka hanya menguntungkan para oknum. Tapi bodohnya wanita pemeras itu mau saja mengikuti kata kuasa hukumnya. Eta si Ujang manusia petang, masih manusia. Dia tidak tahu loh kalau kuasa hukumnya itu mata duitan dan kismin ternyata. Itulah bersihnya hati Nikita, nggak pernah berpikiran jelek, mau dia miskin, mau dia kaya. Buktinya yang dia percaya orang kaya yang katanya ngemis-ngemis minta tolong, orang kaya sendiri yang ngancurin. Haduh. Beda dengan kuasa hukum Dr. RG yang cerdas dan pintar, sehingga wanita pemeras itu masuk dalam jeruji besi dibuatnya. Gak usah buka-bukaan, semua orang juga udah tahu, udah jadi rahasia umum bagaimana filmnya si Reja. Ini film India, karena itu keluarlah statement seperti ini nih. Tapi sebelum bikin LP dia memang cerita, kakak aku mau laporin aja sana. Aku takut kak, katanya dia banyak backingan. Gak ada, dia nggak punya backingan. Kamu Logikanya, apa si Reja ngomongnya hanya sebagian ke si Fitri? Gak mungkin sayang ya, gak mungkin. Karena apa? Si Fitri langsung ngomong, laporin ke polisi. Si Reja gak lapor-lapor sampai akhirnya marah. Tapi kenapa keluar statement seperti ini?
Aku baru paham ini tentang reverse ini duduk di sini. Aku baru ngerti gitu loh. Film India kan? Baru ngerti katanya. Percaya enggak? Si Reza jolim. Kenapa jolim? Ini kita nge-repost, bukan nge-review. Ini diduga ya. Gimana caranya masuk ini kita ke penjara? Pancing dulu 4 miliar, baru laporin ke polisi. Udah kebaca film India ini mah. Bagaimana perasaan para ternak wanita pemeras ya kalau junjungannya divonis sesuai dengan tuntutannya? Miris kebenaran dikalahkan oleh uang. Bagaimana proses Nikita masuk penjara begitu cepat? Bagaimana Nikita dibombardir oleh jaksa yang tidak profesional? Kalau sekarang dia jatuh, yakin Allah pasti akan meninggikannya. Pertanyaannya, apa si Reza tanpa si Fitri? Mampu dia berjalan sendiri melawan Nikita? Tidak mungkin. Si Fitri lagi on fire, dijadikan jalan kalau ini adalah ajang balas dendam buat Yang suka video ini, follow akun saya, like. Pengacara NM aja masih menunggu hasil kasasi yang diajukan itu apa. Tapi ini udah Senin. Itu grup-grup sumpah palsu ya, sama grup-grup tante kita itu udah tahu hasilnya bakal ditolak. Hebat. Itu kasih kisi-kisinya dong. Kok bisa tahu hasilnya bakal ini, hasilnya bakal itu, hasilnya bakal ini? Kok bisa tahu? Yang ngajuin kasasi aja nggak terima berita apa-apa. Belum, bukan nggak terima, tapi belum gitu ya. Tapi kok grup sebelah udah tahu? Kasih dong kisi-kisinya. Hanya berjumpa via suara. Halo Bolo, bentar lagi tahun baru. Gimana yang masih pada jomblo? Kalian tahun baru ngapain? Yang sama keluarganya ya, selamat tahun baru bersama keluarga ya. Akur-akur deh kalian. Yang lagi konflik ya, menghadapi sisa-sisa dari perkara Nikita Mirzani yang meninggalkan masalah dan problematika yang tidak pernah kelar-kelar efeknya. Sabar ya. Siapa lagi ya? Yang gosip-gosip yang kemarin-kemarin, alah, Inara Ruslan. Siapa lagi? Marisa Iclik yang masih gondok dengan kelakuan Inara Ruslan ya, tidak konsisten. Udah dibelain, tahu-tahu balikan. Kalian gimana? Masih nunggu ya kabarnya Sinepos yang menghilang bak ditelan bumi dan langit. Langit bumi bersaksi, Sinepos hilang diri. Ya udah dah ya. Yang punya hutang, pinjol, terus apa lagi ya? Semoga segera kelar ya permasalahan-permasalahannya. Terus yang punya masalah-masalah juga semoga terselesaikan ya. Semoga di tahun depan 2026 kita semakin sukses dan berjaya dunia akhirat. Terus banyak cuan. Yang penting nomor 1 adalah sehat. Ya, kedua dikelilingi orang-orang baik, bukan sahabat-sahabat yang toksik seperti geng sirkus ya. Dekot bikin konten tapi kalau ada maunya dan kebutuhannya ya. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti itu ya. Semangat boloku. Wah.